kalau kita ngomongin mixing gitu loh. Ini setelah di arrangement kan mixing tuh. Ya. Jadi kalau misalnya mixingnya sama aja di arrangement, berarti bukan mixing loh. Gitu. Jadi mixing itu harus saya gimana caranya musiknya itu jadi lebih bagus gitu loh. Ya, jadi daripada di awal ya kalau setelah ini. Jadi mixing itu ada tambahannya lagi. Setelah mixing mastering. Itu area engineer, jadi itu musiknya itu dibagusin dulu. Karena kalau dia ngandelin mixing aja, kalau misalnya udah hancur banget ya nggak bakal bisa jadi bagus. Iya sih ya. Gitu. Jadi harus kita bagusin dulu nih. Gitu. Yuk, Kak Ruli udah berapa lama nih jadi sound engineer di recording? Udah 20 tahun lah ya. umur 20 tahun ya. Udah banyak pengalaman. Ya. Dari studio ke studio banyak di yang besar-besar lah ya kayaknya udah. Ya. Sampai sekarang lah saya masih di audio aja bro. Gitu. Udah nanganin banyak artis maksudnya. Kebetulan lumayan. Gitu. Nah ini cerita sebenarnya kalau boleh dibilang orang awam nanya nih sebenarnya kalau profesinya dari bidang audionya nih apa nih sebetulnya? Berarti apa? Recording engineer berarti? Saya recording engineer. Apa sih juga bingung nih. Saya Sebutnya apa tuh biasanya kalau di sana? Kalau di dunia studio bisa sebutnya apa? recording engineer. Recording engineer ya. Tapi kerjaan saya tuh mixing, mastering, kadang arrangement, nyetain lagu juga. Itu kayaknya kalau orang sama nyetain lagunya beda ya. Itu bukan kerjaannya ini ya. Tapi karena punya skill di sana kan berarti seperti itu. Ya, karena lingkupnya di audio ya. Dan memang kalau nge-mixing dan nge-editing sebagai recording kan harus ngerti juga ya soal aransemen, soal ini kan itu sangat membantu untuk jadi itunya ya, seperti itu. Nah, kadang kan kalau kita ngomongin mixing gitu loh. Ini setelah di arrangement kan mixing tuh. Ya. Jadi kalau misalnya mixingnya sama aja di arrangement, berarti bukan mixing loh. Gitu. Jadi mixing itu harus saya gimana caranya musiknya itu jadi lebih bagus gitu. Ya, jadi daripada di awal ya kalau setelah ini. Jadi mixing itu ada tambahannya lagi. Setelah mixing mastering. Oke. Mastering ada penambahannya lagi pas itu. Gitu. Jadi ada. Oh, jadi layernya gimana kalau misalnya kalau kita nge-record nih misalnya? Ya, kalau di musik tuh ya, di lagu itu 70% di aransemen. Oke. Jadi aransemen harus bagus tuh. Semuanya 70%. 20% di mixing. Oke. 10% di mastering. Jadi semua harus ada nilai plusnya. Plusnya ya gitu. Jadi kalau enggak mending kalau sama aja berarti ya itu bukan ini ya, bukan itu. Kayak orang pakai make up ya gitu ya. Jadi intinya lo harus bikin musik yang bagus lah. Ya, gitu. Jangan ngandelin di mixing atau mastering gitu loh. Karena tapi secara aransemen memang udah harus bagus. ya, itu tadi 70% kan. Ya, jadi betul. dia punya apa namanya? Presentasi sendiri. Maksimalin situ dulu. Ya. Jadi kalau Ruli concernnya berarti di antara 3 tahapan itu lebih di yang mana berarti? Saya bikin semuanya. Oke. Iya, karena aransemen juga ya. Karena waktu saya mixing itu saya dengar musiknya kan, lagunya. Ini kurang bagus nih kalau gue mixing harusnya gini nih musiknya jadi biar lebih bagus kan. Jadi saya Jadi ngubah aransemen lagi. iya sedikit aja gitu. Mungkin ketukannya atau pengisiannya saya bikin atau efek-efek segala macam baru di mixing. Jadi dan itu sangat membantu ya tugas sebagai seorang sound engineer karena mengerti soal aransemen musik jadinya ya, karena itu membantu banget gitu. Oke. Jadi ya memang itu dapat ini ya yang jadi kliennya dapat selayanan lebih gitu ya sekaligus dua-duanya soalnya gitu. Banyak kok gitu area engineer. Jadi itu musiknya tuh dibagusin dulu. Karena kalau dia ngandelin mixing aja, kalau misalnya udah hancur banget ya nggak bakal bisa jadi bagus. Iya sih ya. Gitu. Jadi harus kita bagusin dulu nih. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang kayak mixing sama mastering itu kosmetiknya ya, gitu. Ya. Wajahnya yang ini ya, seperti itu ya. Kalau boleh dibilang gitu. Kalau jadi lebih bagus namanya make up, tapi kalau lebih jelek namanya make down gitu. Bercanda. Tapi apa nih pengalaman yang paling seru kalau jadi recording engineer itu apa sih? Kalau yang dari selama ini? Paling seru mungkin kalau sekarang ini zaman pandemi gini ya. Oh, sekarang ya. Jadi karena harus nggak selalu satu studio ya biasanya kalau itu. Ya. Bahkan saya kalau recording itu saya ada artis gitu. Jadi yang selama ini saya pegang biasanya di studio gitu. Karena pandemi ini nggak boleh ke studio. Oke. Jadi cukup di rumah aja. Dia rekam di rumah. Sebelumnya saya kasih dulu alatnya. Briefingnya ya. Dia beli alat apa aja, mic-nya apa aja, sound card sama mic udah. Habis itu dia siapin posisinya di kamar ya. Terus saya remote dari studio saya. Oh, tapi kualitasnya sama kalau dibanding. Kualitasnya sama. Oke. Wah, bisa ya. Bisa aja. Udah keren sekarang ya kerjaannya. Udah bisa gitu ya. Ini agak berubah sedikit. Iya, betul. Tapi sekarang ini udah agak mulai. Oke. Kalau dulu pas zamannya masih konvensional yang harus di studio full gitu, apa tuh yang menarik kan biasanya rekaman sampai berapa lama sih kalau musik biasanya? Oh, musik ya bisa berhari-hari lah ya. 2-3 hari. Tergantung juga sih.
Oke. Ada yang lama, ada yang belum revisinya kan. Iya, iya. Kalau vokalis take vokal karena dia tuh inti, ya seharian penuh harus Semua dicoba terus. ya maksudnya karena vokal itu dia sebagai leader utamanya ya harus bagus kan. Musik itu kan di vokal kan. Jadi penyampaiannya harus harus diterima dengan baik gitu. Jangan dia ngomong apa kita nggak jelas. Makanya vokal itu penting banget buat di musik itu. Oke. Nah, itu yang vokalnya sampai seharian kadang-kadang bisa untuk ini. Iya, kadang penyanyinya sampai nangis-nangis di studio. Ada yang cuma sejam doang, selebihnya kita yang ngerjain. Oh, misalnya, di mixing ininya di ya? tuning, segala macam, Oke. diakalin. Oh, ada tuh penyanyi kayak itu. Banyak Iya. sekali. Tapi akhirnya jadi bagus kan? Saya nggak mau nanya siapa, saya udah penasaran sebenarnya siapa, tapi nggak enak kan nyebut kliennya. Ada yang mau rekaman nih, saya nggak bisa nyebut namanya. Iya, iya. Kita rekaman, banyak orang nih di dalam studio. Dia nggak mau orang lain itu, maunya saya aja. Dan, Oke. Permintaan dia secara ini. karena dia nyanyinya nggak bagus. Keluar semua penyanyi orang-orangnya. Orang-orang yang ini. Tutup, dikunci, direkam dulu, editing dikit, ditune dikit vokalnya, baru masuk nggak apa-apa. Oh, wow. Menarik ya. Wow, ternyata di Indonesia ada gitu ya. Oh, jadi ini ya, karena berinteraksi dengan begitu banyak macam ini ya talent ya. Jadi kan ada banyak hal yang dilakuin. Tapi sebenarnya tugas utamanya kan sebenarnya editing dan di mixing dan di masteringnya nanti ya kalau untuk ini. Sebenarnya ya kalau tugas utama kan kontraknya begitu. Cuma kan akhirnya jadi harus ngerjain yang lain-lain juga gitu. Kita basicnya harus bagus ya, jadi ya maksimalin basic dulu aja, biar nanti gampang urusan di belakang. Terus mereka kan biasanya ada tim musiknya atau kalau yang band biasanya gitu. Beda-beda nggak sih nanganinnya kalau setiap talent yang ada? Nanganinnya kalau sekarang ini ke band itu banyak orang ya. Iya, ya. Jadi mereka pada show gitu ya. Sebenarnya kalau kita turutin maunya satu-satu nggak bakal selesai ya. Ya cukup satu orang aja siapa sih ini leadernya. Oke, jadi konsulnya ke dia berarti. Ya, atau misalnya dengan Manajer label, urusannya dengan produsernya gitu loh. Oke. Dengan yang mendanai itu, dia maunya apa gitu. Jadi urusan itu ke atasnya aja. Iya, gitu. oke. Ya bandnya sedikit aja lah, nggak sepenuhnya. Karena yang ngeluarin duit kan Si sponsor ya, produser ya. Seperti itu. Gitu. Oke, aman. Sebenarnya ada nggak sih kalau mitosnya kan ada kan ini sound yang enak gitu atau ini pokoknya kadang-kadang keduga nggak sih ini bakal laris atau ini bakal booming gitu lagu ini atau gimana kalau selama pengalaman jadi ini di recording? Bakal laris itu dilihat dari materinya juga sih ya. Materinya bagus ya ada kesempatan untuk viral ya, trending. Saya juga senang tuh kalau saya dapetin lagu ini bagus nih. Jadi saya semangat tuh ngejainnya, mixingnya, rekamannya. Saya turut itu dari awal sampai mastering saya gaungin terus. Oh, oke. Karena udah senang dari awal lagunya ya. Gitu. Ya, mungkin juga karena kan kayak saya di perusahaan rekaman ya, jadi banyak kan saya ikutin dari awal sampai selesai. Jadi saya gaungin terus ya apa yang kurang dari rekaman, dari guide, dari contoh demonya sampai hasil akhir. Jadi saya udah ngegambar tuh hasilnya pasti begini nih. Ada kepuasan tersendiri ya kalau dari yang demo awal sampai yang akhirnya setelah di mastering terakhir jadi paling jadi bagus tuh kayaknya ada ini ya rasa senang sendiri lah bisa punya ini atau gimana itu kalau ngeliat? Senang itu kalau misalnya lagu hasil karya yang saya kerjain itu sempat trending atau viral tuh senang banget itu. Tapi kalau misalnya gimana ya? Sebenarnya kalau kita habis mixing tuh kita lempar ke masyarakat ke YouTube, bagus gak ya? Oke, banyak respon atau? Pertama itu komennya bagus semua nih. Tapi gak ada masalah, aman. Gitu. Pernah salah duga nggak? Ini kayaknya nggak bakal bagus tapi ternyata viral atau sebaliknya ini bagus banget kok tapi kok sedikit banget yang minat gitu. Gimana kalau yang dari pengalaman selama ini? Itu mah nggak bisa ditebak ya. Nggak bisa ya emang ya. Itu lagu udah lama karena di recycle yang versi baru itu viral. Ada aja tuh. Ada sih. Nggak tahu ya kita nggak bisa nebak tren ya kalau kayak gitu ya. Susah juga sih. Sekarang banyak. Katanya mitosnya katanya gitu. Ada beberapa recording engineer yang katanya punya telinga yang pasar gitu. Jadi bisa tahu nih. Oh ini pasti laris gitu. Oh ini enggak gitu. Enggak ya kayaknya harus. Pasar itu artinya dia ngikutin yang sekarang ada gitu. Jadi nggak jauh-jauh lah. Yang bagus seperti apa dia pasti ikutin itu. Tapi sekarang ini kalau kita berani bikin terobosan
bisa viral juga ya kalau untuk ini. Ya, bisa. Kalau itu viral dia kita sebagai apa namanya? Berani gitu loh. Jadi lagunya booming, banyak yang apa namanya? Jadi akhirnya yang kita kerjakan itu benar, banyak follower aja jadi yang ikut. Saya pernah apa namanya? Saya kan orangnya di pop ya. Genrenya pop. Mixing mastering. Saya ada proyekan dangdut. Saya nggak suka dangdut nih. Terus saya kalau denger dangdut tuh pusing kan. Ini telinganya dan Nusantara ini. Terus dikasih materi dangdut. Ada gendangnya juga, ada takdutnya. Khasnya, ritmenya pakai gendang. Zaman tahun 2018 ke sana. Saya boleh ngutin artisnya? Ya terserah aja, nggak apa-apa. Kalau dia nggak keberatan. Ada judulnya lagu Sayang kan? Oh iya, oke. Artisnya dangdut, Via Valen. Ya, booming sekali. Saya mixing lagu itu, tapi dengan selera saya pop. Jadi dangdutnya itu gendangnya saya ratain itu. Oh jadi geduk-geduk nggak gitu ya? Ritmenya nggak? Oke, betul. Jadi leadernya itu justru dulu istilahnya king dan queen, king di atas. Terus sekarang saya ratain semua. Oke. Jadi beda banget ya musik dangdut waktu itu. Orang jadi begitu upload ternyata unik jadinya. Unik kan? Di zaman itu banyak yang ngikutin kan? Iya. Musik-musik sayang gitu. Jadi dangdutnya itu nggak terlalu dangdut, tapi ada suasana popnya, ada nuansa pop. Akhirnya dengan awal saya pikir wah ini kayaknya nggak diterima nih. Tapi ternyata booming ya. Banyak followernya kan? Betul. Di mana-mana. Ya itu kepuasan sendiri saya. Oke. Nah ini jadi kalau ditanya nih Kak, ngapain sih? Maksudnya hal yang perlu kita siapin nih gitu untuk jadi recording engineer yang baik itu kira-kira apa tuh kalau dalam konteks ini? Tadi kayaknya kalau dari sisi Kakak harus ngerti aransemen juga ya kalau untuk ini membantu ya. Sebenarnya semuanya sih. Semuanya gimana? Jadi kalau ditanya nih tips menjadi recording engineer yang baik 1, 2, 3 apa? Kalau bisa cara main drum, main gitar. Jadi ngerti alat musik juga penting ya yang pertama. Semuanya kuasain. Banyak kan sih rata-rata engineer tuh musisi ya. Iya. Jadi ada keterkaitan ya karena dia bisa mengerti alat musik dan juga tahu aransemen, dia jadi sound engineer. Terus apa lagi tuh kira-kira? Ya kalau kita dapat materi bagus, ya usahakan sebagus mungkin hasilnya. Maksimal apa namanya? Ya, jadi memaksimalkan gitu. Jadi kalau di permaknya jadi jauh lebih bagus lagi. Gitu. Nah, butuh referensi atau gimana nggak sih kalau untuk ini? Kalau biasanya referensinya biasanya gimana kalau Kak Ruli sendiri? Kalau saya referensi keluar ya, kalau musik apa namanya? Ketukannya apa saya ikutin. Saya cross check terus lagi mixing saya denger lagunya, balik lagi apa yang kurang. Jadi ya mempercepat juga sih gitu. Nah kalau yang dari sekolah, di pelajaran di sekolah ngaruh nggak ke ini? Karena kan kalau di sekolah umumnya kalau di sekolah audio kan belajarnya tentang audio yang baik ya, jadi seperti itu. Nah kalau sekolah tuh ya pengaruh banget sih. Kan di dalam software itu kayak recording itu banyak software plugin seperti kompresor, EQ, reverb, delay segala macam. Kalau kita nggak tahu ini fungsinya apa nih? Sebenarnya di sekolah itu diajarin semua gitu loh. Ada thresholdnya apa sih? Seperti itu, rasio itu apa gitu. Ini seperti harusnya sebanyak apa rasionya gitu. Gitu. Kalau kita punya udah tahu dasarnya itu mau merek apa juga nggak masalah ya. Yang penting tahu konsep dasarnya dia perannya sebagai apa. Gitu. Merek apa aja lah. Apa aja. Kalau bisa lebih mahal lebih baik gitu ya. Ini kita ngobrol panjang lebar dengan Kak Ruli. Sebenarnya kalau boleh teman-teman tahu ya di balik kesuksesan begitu banyak artis gitu kan. Ada di belakangnya recordingnya ada orang yang sangat terkenal ini gitu. Tapi jarang nampil ya gitu. Itu suka dukanya jadi sound engineer jadi recording engineer gitu ya. Jarang ada yang tahu ya. Iya. Makanya saya 4-3 tahun terakhir ini apapun yang saya tulis yang upload di YouTube harus ini ya, saya namanya dong. Iya, nanti teman-teman sering searching namanya ya. Pasti ada nama beliau di balik sini ya. Ini salah satu lulusan LPDK terbaik nih berarti ya.
Oke, makasih udah nyimak obrolan kita kali ini gitu ya. Teman-teman yang berminat mau jadi recording engineer ya, bisa belajar pengalaman dari Kak Ruli di sini. Banyak hal yang bisa digali gitu ya, banyak hal yang bisa kita pelajari bareng-bareng ya supaya jadi ini. Dan memang satu yang saya akan membantu tadi karena punya kemampuan aransemen musik dan mengerti soal alat musik. Jadi untuk sound recording di recording engineer-nya jauh lebih ini ya, lebih tajam gitu ya. Nggak semua orang yang ngerti editing audio bisa ngerti musik, nggak semua yang ngerti musik bisa juga editing video gitu kan. Di tangan seperti ini yang kalau bisa dua-duanya gitu ya. Oke, makasih Kak Ruli udah berbagi. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyimak. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya di channel LPDK. Kita akan terus bahas soal bagaimana bikin sound yang baik, bagaimana pengalaman sebagai audio engineer dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.